Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru yang dirilis pada tahun 2026 dan film ini berhasil mendapatkan rating 8,6/10 bintang dikarenakan film ini akan membawa kita merasakan ketegangan, ketakutan hingga perjuangan, bahkan kita dapat merasakan emosi di dalamnya. Dan maka dari itu, saya sangat sarankan teman-teman agar dapat menontonnya sampai detik terakhir. Di bawah lereng bukit yang sunyi terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri serta putra satu-satunya. Dan ketika si ayah hendak ke hutan mengangkut muatan, tiba-tiba saja seekor gajah mengamuk lalu menginjak si ayah hingga tewas. Namun para warga bukannya menaruh rasa peduli, namun justru memperlakukan dengan buruk si ibu yang telah menjadi janda, sehingga ibu dan anak malang ini harus pergi ke kota tanpa identitas yang berujung di penjara. Singkat cerita, ibu dan anak tersebut telah keluar dari penjara dan mereka dipanggil oleh Samantha selaku jargon di penjara, dan dirinya memberikan secari kertas berisikan nomor telepon Samantha. Akan tetapi tampak jelas dari raut wajah ibu dan anak ini menunjukkan bahwa mereka ingin menjaga jarak dengan Samantha. Setelah itu mereka makan dengan lahapnya pada sebuah kedai makan sederhana, dan ketika dimintai tagihan, mereka tak memiliki uang sepeser pun, sehingga si ibu menawarkan diri untuk bekerja di sana. Namun si kakek menolak memberikan pekerjaan karena pendapatan kedai sangat kecil sekali. Namun si ibu mengatakan bahwa dirinya tak perlu digaji karena yang ia butuhkan hanyalah sebuah makanan. Si ibu yang memperkenalkan dirinya sebagai Indu serta anaknya bernama Abijit, dan karena sifat rajin yang ia punya, si kakek memberikan kunci rumah lalu bersedia mengangkat Indu serta Abijit menjadi anak dan cucunya. Namun ketika hari esok tiba, Indu serta Abijit tak lagi membuka kedai serta meninggalkan kunci rumah, pertanda Indu memiliki pemikirannya sendiri bahwa tak boleh ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalam kehidupannya akibat rasa trauma di masa lalu. ഇതാരാ സുധരട്ടെ? ആരായാലും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കിടക്കണ്ട. നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം മതി. Dimulai sejak saat itulah Indu bekerja tanpa identitas dari satu tempat ke tempat lainnya dikarenakan selalu saja ada hal yang membuat dirinya terpaksa harus berhenti, serta ia selalu mengubah nama bahkan agamanya dengan tujuan agar polisi tak kembali menyeretnya ke dalam penjara. Suatu ketika di saat pulang bekerja, Indu pun dikejutkan dengan seorang pria yang pernah berjumpa dengannya sewaktu di tempat kakek, dan ia memanggil serta menanyai Indu. Dan di sini Indu mengaku tak mengenalinya, terlebih lagi namanya saat ini adalah Mary dan anaknya bernama Benny. Dan pria tersebut mencurigai ada sesuatu yang salah terhadap wanita ini, sehingga dirinya mempertanyakan semua cerita Mary lalu mencocokkannya dengan cerita Benny, dan alhasil cerita itu sangat cocok sekali, pertanda Mary telah mengajari Benny sketsa cerita untuk mengantisipasi bahaya yang datang ke dalam hidup mereka. അതല്ലേ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പോയത്. ഒരു മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താണ്ട് അവന് വട്ടാണട്ടാ.
Mary pun tentunya juga keluar dari pekerjaannya di pabrik karena ada yang mengenali dan takut dilaporkan. Maka Mary kini bekerja sebagai asisten rumah tangga agar bisa memberikan nutrisi kepada Benny meski dalam porsi yang tak sama. Lalu sesaat kemudian sang majikan meminta Mary untuk pergi memfotokopi sebuah dokumen, dan ketika Mary telah pulang, ternyata anak sang majikan telah tewas akibat kecelakaan sewaktu akan berangkat sekolah, sehingga Mary dan Benny kembali keluar dari pekerjaannya. Pada malam harinya Mary serta anaknya Benny beristirahat pada sebuah terminal, dan di sana Mary merasa sangat kasihan kepada ODGJ yang kelaparan sehingga Mary mendatangi lalu berniat untuk membagi roti. Namun ketika Mary melihat adanya identitas ODGJ tersebut, maka Mary langsung melakukan barter kartu identitas dengan sepotong roti. Keesokan harinya Mary menghubungi lembaga penyalur jasa kerja atas ID identitas ODGJ yang bernama Shirley. Maka Mary tentunya akan menggunakan nama tersebut ke depannya sekaligus mencari pekerjaan, sehingga Shirley diminta oleh penyalur untuk berangkat menuju alamat yang telah diberikan dengan pekerjaan merawat seorang lansia. സ്വഭാവം കുറച്ച് വഷളാണ്. Setibanya di rumah yang cukup besar lagi mewah namun terletak di pinggiran hutan sehingga menimbulkan sedikit aura menyeramkan. Terlebih lagi, si anak menghubungi melalui telepon rumah mengatakan bahwa dirinya bekerja di Inggris sehingga ibunya hanya tinggal sendiri serta memiliki sifat aneh. Dan benar saja, seketika si nenek langsung menodongkan senjata lalu mengeluarkan umpatan kepada anaknya serta penyalur kerja, pertanda telah banyak orang yang dikirim untuk merawatnya, namun semua pekerja selalu berhenti karena ketakutan. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. Pada malam harinya terdengar suara lonceng berbunyi yang ternyata suara tersebut berasal dari si nenek yang membutuhkan sebuah alat pernapasan untuk menghilangkan penyakit asmanya. Dan ketika pagi datang, si nenek yang terkenal dengan sifat bengis serta tak bersedia berbicara dengan siapapun, namun kini ia telah bersedia menceritakan masa lalu bahwa mendiang suami nenek merupakan pahlawan perang yang mengusir penjajah Inggris. Dan itulah sebab musabab mengapa nenek tak mau bicara dengan anaknya, karena dirinya bekerja di Inggris. Dan bagi si nenek, percuma saja suaminya mengusir penjajah, namun justru anaknya bekerja pada penjajah. എനിക്ക് കാണുകയും കേൾക്കുകയും വേണ്ട ആ പഴം പോലെ എടുത്തനെ. 15 വർഷമൊക്കെ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? വേണ്ട. Shirley mendaftarkan Benny masuk sekolah dengan jarak yang cukup jauh dari rumah si nenek. Dan ketika Benny sedang diukur badannya untuk pembuatan baju, tampak Shirley sangat begitu bahagia karena dirinya telah bisa memberikan pendidikan untuk anak tercintanya. Setibanya di rumah, tampak nenek yang sedang membersihkan shotgunnya ditanyai oleh Benny apakah si nenek akan menembak mereka. Maka si nenek mengatakan suatu saat nanti pasti akan menembak Benny. Dan di sini Benny pun juga mengatakan jikalau ibunya telah menaruh racun pada kopi si nenek sehingga nenek menjadi sedikit ketakutan, namun ia tetap meminumnya setelah diyakinkan oleh Shirley. Dan sejak saat itulah hubungan mereka sudah mulai semakin dekat. Setelah itu Benny pun diantar oleh Shirley ke sekolah untuk pertama kalinya, dan Shirley berpesan agar Benny tak menceritakan asal-usul serta identitas mereka yang membuat Benny tak bersedia berbicara apapun ketika ditanyai oleh guru, sehingga hal tersebut menimbulkan gelak tawa dari seluruh para murid. Introduce yourself.
പേര് പറ എവിടെയാന്നും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പേരെന്താന്ന് നോക്കി. വന്ദന അവിടെ പോയിരിക്കെ. Seusai bersekolah tanpa anak-anak mengendap secara perlahan memasuki kebun si nenek untuk mencuri buah, namun si nenek yang memiliki telinga sangat peka mempersiapkan senjatanya lalu melepaskan tembakan yang membuat para anak lari ketakutan sehingga Shirley memarahi si nenek yang kelewat batas namun bukannya bertobat. Si nenek yang merasa kesal justru menodongkan senjata itu kepada Shirley. Disinilah si nenek mengungkapkan bahwa senjata itu hanya diisi peluru hampa dengan tujuan si nenek ingin membuat branding bahwa ia merupakan orang gila yang menembak para pencuri agar menimbulkan ketakutan kepada orang-orang yang berniat tidak baik. Lalu si nenek memperlihatkan peluru asli kepada Shirley sekaligus mengajari cara dalam menggunakan senjata api. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? നീ അടപ്പൊട്ട. അതാളെ കൊല്ലാനുള്ളൂ. Di saat Shirley sedang melipat baju lalu ia pun melihat kartu identitas milik Shirley yang asli, maka dirinya kembali ke terminal tempat ia bertemu dengan Shirley yang asli dan benar. Ia masih berada di sana tak bisa kemana-mana tanpa identitas. Lalu Shirley tentunya terlambat menjemput Benny pulang sekolah sehingga Shirley tak mendapati Benny di tempat biasa mereka bertemu karena Benny bermain bersama anak lain sembari menunggu ibunya. Dan di sini Shirley sangat begitu marah kepada Benny lalu mengatakan, berjanjilah kau tak akan kemanapun meski ibu datang terlambat karena ibu pasti akan tetap datang menjemputmu. ഞാൻ കുറച്ചു നേരമല്ലേ വൈകിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കാതെ നീ എന്തിനാ അവിടെ ഇവിടെ പോകുന്നേ? ഇനി ഞാൻ എത്ര വൈകിയാലും മനസ്സിലായോ? Sebelum jam tidur malam, si nenek serta Shirley pun bercerita tentang kehidupan masing-masing dan karena hubungan mereka telah semakin dekat membuat nenek berpesan agar Shirley jangan sekalipun pernah pergi meninggalkannya dan jika dirinya telah tiada, tak usah mengabari siapapun agar Shirley tetap bisa menerima gaji bulanan serta agar tetap bisa tinggal di rumah ini. Keesokan paginya Shirley mulai menunjukkan senyum pertanda ia telah menemukan sedikit ketentraman hidup. Lalu tiba-tiba 3 orang wanita masuk dan salah satu dari mereka yakni Samantha, jargon penjara yang telah bebas, dan ia langsung ingin memotret Shirley untuk dijadikan sebagai ladang bisnis. Maka Shirley memilih untuk pergi karena tak ingin lagi berurusan dengan Samantha. Kembali ke rumah tampak Shirley mengemasi seluruh barangnya untuk segera pergi agar Samantha tak mengganggunya lagi. Dan di sini Benny yang telah nyaman bersekolah pun menolak untuk pergi dan pertengkaran itu pun didengar oleh sang nenek sehingga penyakitnya kembali kambuh namun menolak untuk diobati karena si nenek tak ingin Shirley dan Benny pergi dari rumahnya. Lalu si nenek berwasiat agar menguburkannya di halaman rumah serta meminta agar Shirley memikirkan masa depan putranya. Shirley yang masih berada di sana pertanda ia benar-benar telah mematuhi wasiat mendiang si nenek. Bahkan ketika anaknya yang berada di Inggris menghubungi dan Shirley masih tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Selepas mengantar Benny ke tempat perhentian bus yang mengangkut para murid bersekolah, Shirley yang akan menuju jalan pulang pun merasakan adanya seseorang yang sedang mengikutinya. Dan benar, entah bagaimana Samantha bisa mengetahui seluruhnya tentang Shirley sehingga Shirley tampak menangis ketakutan mendengar Samantha yang ingin masuk ke dalam rumah. Lalu Samantha berpikiran jikalau Shirley telah menghabisi nyawa si nenek agar mendapatkan rumah yang nyaman dan
dan Samantha justru merasa senang dan bangga, lalu Samantha akan meletakkan seluruh gadis yang akan dijualnya untuk tinggal di rumah ini. Maka Shirley berpikiran untuk menaruh racun ke dalam kopi Samantha, namun tak jadi dilakukan karena Samantha selalu menyuruh siapapun yang membuat untuk mencicipi terlebih dahulu, sehingga Shirley yang telah muak selalu diikuti dan diancam serta akan membahayakan anaknya, sehingga Shirley menghabisi Samantha dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba telepon berdering yang berasal dari anak si nenek yang memberitahukan bahwa keluarganya akan tiba dan hampir sampai untuk memberikan kejutan terhadap si nenek, dan akan hal tersebut membuat Shirley mengambil tindakan yang takkan dapat kita bayangkan. Benny yang telah pulang bersekolah tentunya tak akan dijemput oleh sang ibu, namun Benny yang berpegang teguh dengan perkataan bahwa selambat apapun ibunya, ujungnya pasti akan dijemput, yang tanpa Benny ketahui bahwa sang ibu telah melakukan sebuah tragedi yang mengerikan. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. Beralih kepada kantor polisi, dan di sini saya meminta kepada teman-teman untuk dapat mendengarkan dengan teliti dikarenakan setiap karakter polisi di sini memiliki peran kuat di akhir cerita, dimulai dari Kapolsek yang tampak memarahi Fafitran karena dirinya selalu sewena-wena terhadap masyarakat, sehingga Kapolsek beserta rekan kepolisian yang lain sangat tak menyukai Fafitran, kecuali ada satu polisi wanita yang bernama Cecilia, dan dirinya merupakan kekasih Fafitran yang juga disukai oleh Kapolsek. Dan di sini Kapolsek beserta rekan polisi selalu memperingati Cecilia bahwa Fafitran adalah orang jahat, namun Cecilia tak menghiraukan perkataan orang lain dan tetap mencintai Fafitran, sehingga Kapolsek menyuruh Fafitran untuk mendatangi tentang adanya sebuah laporan masyarakat bahwa ditemukan seorang anak kecil tanpa busana serta tak mau berbicara, yang tak lain anak itu merupakan Benny yang masih menunggu ibunya. എന്താണ് ചെറുക്കനെ തുണിയില്ലാണ്ട് നിർത്തിയാണത്? Atas dasar cemburu karena mengetahui Fafitran akan berkencan dengan Cecilia, dan itulah sebab musabab Fafitran diminta untuk membawa Benny pulang bersamanya, sehingga membuat acara kencan mereka harus dilakukan ketika Benny telah tertidur. Namun Benny yang hanya berpura-pura tidur pun memutuskan untuk segera melarikan diri ke tempat di mana sang ibu berjanji akan menjemputnya. Keesokan paginya Fafitran langsung mengetahui di mana posisi Benny, dan di sana Fafitran menemukan sebuah tas yang berisikan seragam sekolah milik Benny yang sengaja dibuangnya, sehingga Fafitran merasa ada sebuah misteri tentang Benny. Maka Fafitran akan menanyai dan mencari tahu identitas Benny dimulai dari sekolahnya. അതല്ല സാറേ, എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇരുന്നിട്ട് നീ വലിയ CID ഒന്നും കളിക്കണ്ട. കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞിനൊക്കെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും നോക്കൂ, കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഗിരിജയും ഭർത്താവും ഇപ്പൊ ദുബായിൽ സെറ്റിൽഡാ. Setelah dilakukannya penyidikan yang mengantarkan Fafitran sampai di desa tetangga, tepatnya di rumah nenek, dan di sana polisi dari sektor lain juga sedang dalam penyidikan terkait adanya 2 orang telah dibunuh oleh pembantu yang bekerja di rumah tersebut. Maka Fafitran menanyakan apakah pembantu itu memiliki seorang anak, namun polisi sektor lain mengatakan bahwa mereka tidak menemukan sehelai pun baju anak-anak, sehingga pernyataan tersebut membuat Fafitran akan kembali lagi ke kantornya. ഈ പയ്യനെ കണ്ടോ? ഇവിടെ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ സാറേ. ഇവിടെ ആകെ കുഴപ്പമാണ് സാറേ. സാർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം സാറേ. മോഷണം നടന്നതിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
Beralih ke kantor polisi, tampak Cecilia dipercaya oleh Fafitran untuk menjaga Benny, namun di saat Cecilia lengah, Benny memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri melewati lubang yang ada pada dinding, sehingga Kapolsek sangat geram dengan kelalaian dalam mengemban tugas dan Fafitran justru membela diri bahkan menyalahkan Cecilia, sehingga membuat Cecilia akhirnya tersadar bahwa ucapan orang-orang terkait jahatnya Fafitran memang terbukti benar adanya. 7 tahun kemudian, tampak sebuah bus berhenti untuk menaikkan penumpang dan seketika Benny yang dulunya hilang entah kemana, kini dirinya telah memasuki usia remaja, dan tentunya Benny yang melihat tempat terakhir di mana ia ditinggalkan oleh ibunya dulu. Maka Benny memutuskan untuk singgah karena Benny masih mencari tahu kemana ibunya pergi. Iya, beda panlah. Kurci. Berikan. Mendapati rumah mendiang nenek telah terbengkalai, pertanda bahwa ibunya tak mungkin lagi tinggal di sana. Maka Benny menanyai anak-anak yang dulunya sering mencuri buah si nenek, dan mereka menjelaskan bahwa pembantu rumah telah menghabisi nyawa si nenek. Bahkan keluarga nenek yang datang juga ditembaki, sehingga pembantu itu telah ditangkap dan pastinya dipenjara oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Benny mendatangi kembali kantor polisi, yakni kantor yang sama persis dengan tempat ia melarikan diri melalui lubang yang ada pada dinding di masa lalu. Dan di sini Benny tak lagi mendapati Cecilia berada di kantor itu, namun Benny menemukan Fafitran yang kini telah naik pangkat menjadi Kapolsek, dan Fafitran menyambut Benny dengan hangat. Lalu Benny menyampaikan permintaan maafnya karena telah kabur di masa lalu, dan tanpa membuang waktu Benny langsung menceritakan bahwa ibunya adalah pembantu yang bekerja di rumah si nenek, dan Fafitran bersedia menceritakan namun menyuruh Benny untuk mengambil air minum terlebih dahulu. Dan pada saat itulah James mengatakan bahwa Fafitran menyimpan sejuta dendam terhadapmu karena kau telah membuatnya putus dengan Cecilia hingga Cecilia menikah dengan pria lain. Dan James menyuruh Benny untuk segera pergi sembari memberikan nomor polisi yang dapat dipercaya. Setelah bertemu dengan polisi yang direkomendasikan oleh James, maka dirinya membawa Benny bertemu dengan kepala lapas wanita yang menjelaskan bahwa ibu Benny sangat sulit ditangani dan sudah 2 kali percobaan kabur penjara, bahkan pernah melukai 7 orang petugas sembari terus berteriak ingin berjumpa dengan anaknya, sehingga polisi yang sudah tak sanggup menangani pun memindahkan ibu Benny ke rumah sakit jiwa. Atas referensi dari kepala lapas, maka petugas rumah sakit jiwa dengan sigap juga membantu, dan dari keterangan yang ada, ibu Benny sangatlah begitu beringas seraya terus memanggil anaknya sehingga ia selalu harus diberi obat penenang. Dan pada suatu ketika, seseorang yang mengaku sebagai saudara dari ibu Benny datang menjemputnya, dan orang itu ternyata adalah Fafitran. Fafitran yang bersikeras tak ingin memberitahu di mana keberadaan ibunya Benny, sehingga Benny juga bersikeras enggan meninggalkan kantor polisi selama berhari-hari. Dan pada akhirnya kemarahan di antara mereka berdua pecah, lalu Benny membuat kesepakatan bahwa dirinya akan menunjukkan lokasi buronan Abbas asalkan ia dapat bertemu dengan ibunya. Maka Fafitran menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Benny.
Kita pun kembali mundur pada 7 tahun sebelumnya ketika Benny kabur melalui lubang dinding kantor polisi dan ia menaiki sebuah truk dan tak sengaja bergabung dengan residipis Abbas dan tentunya Abbas memarahi Benny yang selalu saja mengikuti dan ketika 2 orang polisi tengah berpatroli datang, Abbas membuang barang haram miliknya ke tempat pembuangan sampah namun polisi tak menemukan barang yang dibuang oleh Abbas karena ternyata Benny telah mengamankan lalu memberikan barang haram itu kembali dan sejak saat itulah Abbas bersedia membawa Benny ke rumahnya yang berada di sebuah pulau serta Abbas berjanji akan membantu Benny mencari di mana keberadaan ibunya. അവൻ പോലീസുകാരെ രക്ഷപ്പെട്ടോടിയായിരുന്ന വല്ല മീൻവണ്ടിയിലും കയറ്റിവിടാം എസ്കേപ്പ് വന്ന എന്തായാലും നന്നായി. Melihat Abbas yang datang dari kejauhan membuat Benny berlari penuh semangat menunggu kabar baik atas ibunya namun Abbas tak berhasil menemukan setelah mencari ke segala tempat dan Abbas mengutarakan bahwa mencari ibu Benny membutuhkan tenaga, waktu serta uang yang tidak sedikit sehingga Abbas akan mengajari Benny cara bekerja agar bisa menghasilkan uang. Seiring berjalannya waktu, pemilik kedai miras sangat begitu takjub dengan cara kerja Benny yang cekatan lagi pintar dan ia meminta kepada Abbas untuk menjualnya namun Abbas yang telah memiliki perasaan sayang kepada Benny menolak untuk menjualnya sehingga mereka berdua memutuskan untuk menjadi kurir barang haram dengan cara memanfaatkan Benny agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കും. 1 minggu sebelum kembali pada masa sekarang tampak kini Abbas sudah sakit-sakitan dan oleh sebab itulah Benny ingin merantau melakukan pekerjaan besar namun Abbas merasa sangat sedih dan kecewa hingga dirinya melampiaskan dengan meminum homar tanpa membayar dan di sini Benny sangat begitu sedih melihat Abbas yang sudah seperti ayahnya sendiri begitupun dengan Abbas yang juga menurunkan egonya membiarkan Benny akan pergi bekerja namun sebelum kepergiannya Abbas meminta kepada mereka semua untuk melakukan satu pekerjaan dan upahnya akan dijadikan sebagai modal ongkos untuk Benny berangkat kerja. Kembali pada masa sekarang tampak Benny memasuki hutan sembari melihat ke arah belakang memberi pertanda kepada polisi dan Benny disambut bak anak kandung oleh Abbas yang menyampaikan berita gembira bahwa dahulunya Abbas langsung mencari ibu Benny dan mengetahui jikalau ia di penjara sehingga Abbas tak tega memulangkan Benny yang masih kecil maka Abbas akan mempertemukan Benny dengan ibunya ketika telah keluar dari penjara namun seorang pria bernama Fafitran telah datang menjemputnya dan kini Abbas juga telah mengetahui bahwa ibu Benny berada di rumah sakit jiwa sehingga Abbas akan membawa Benny. Namun sialnya Benny telah memberitahukan posisi Abbas kepada polisi yang menjadikan Benny sangat menyesali keputusannya. നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ ജയിലിലാണ് പെറ്റമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ? Benar seperti perkataan Abbas bahwa Fafitran tak akan mengembalikan ibu Benny dan hanya mengizinkan untuk melihatnya, maka Fafitran menunjukkan ruangan ibu Benny yang berada pada sel terakhir dan dengan langkah tertatih serta bibir bergemetar Benny memanggil sang ibu yang telah merawat serta membesarkannya dengan susah payah. Akan tetapi ketika Benny melihat wajah tersebut ia tersadar bahwa wanita itu bukanlah ibunya sehingga membuat Benny berlari karena menyadari akan sesuatu. Di
Disinilah kita diperlihatkan dengan kejadian yang sesungguhnya bahwa ketika Shirley sedang membongkar baju dan tak sengaja melihat pemilik identitas yang asli pada terminal bus, lalu Shirley palsu alias Ibu Beni mendatangi Shirley yang asli dan atas dasar rasa iba, Ibu Beni membawa Shirley pulang ke rumah nenek lalu memandikan serta menempatkannya pada area gudang, dan ketika Samantha telah dihabisi oleh Ibu Beni, tiba-tiba saja saudara nenek yang datang pasti akan membuatnya dipenjara karena membunuh Samantha, sehingga ia memberikan senapan seraya membisikkan bahwa keluarga nenek yang datang adalah pembunuh anaknya yang telah tewas, dan pastinya Shirley yang asli menjadi tersangka atas pembunuhan Samantha dan dugaan pembunuhan si nenek, sedangkan Ibu Beni meninggalkan rumah dari pintu belakang dan tak lupa mengemasi seluruh baju Beni agar tak dianggap sebagai anak dari Shirley. Beni yang teringat akan janji ibunya yang pernah berkata bahwa ia akan menjemput Beni walau selambat apapun, dan Beni mendatangi tempat perhentian bus sekolah alias tempat di mana sang ibu mengucapkan janjinya, dan benar, perlahan dari belakang berjalan seorang wanita pengembala kambing yang langsung memegang bahu Beni dan dengan linangan air mata ia kembali mengucapkan janji bahwa dirinya pasti akan datang menjemput Beni karena seorang ibu tak mungkin pernah akan meninggalkan buah hatinya. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah bahwa seburuk-buruknya ibu, sebesar apapun kesalahan yang pernah ia lakukan, seorang ibu akan selalu memiliki cinta yang luar biasa kepada setiap anaknya, dan benar, mungkin pernah mengecewakan anaknya atau mungkin jauh dari kata sempurna, bahkan tak mampu memberikan kehidupan yang diinginkan oleh anaknya, akan tetapi ketika anaknya berada dalam suatu bahaya, maka ibu akan menjadi tameng utama yang berdiri untuk melindungi dan rela melakukan sesuatu yang mungkin salah menurut dunia, namun sialnya semua kenyataan itu baru kita ketahui saat kita dewasa, di saat kita telah merasakan lelahnya mengemban rasa tanggung jawab yang dulu juga diemban oleh mereka, dan tanpa kita sadari saat ini kita juga mulai merasakan cemas ketika anak sakit, merasakan gelisah ketika anak belum makan, bahkan sekarang kita juga rela bekerja dari pagi hingga larut malam serta rela mengurangi kebutuhan kita asalkan kebutuhan anak terpenuhi, dan yang paling menyakitkan, terkadang kesadaran itu datang terlambat dan belum sempat berterima kasih atas doa dan jasa mereka. Dan jika hari ini kedua orang tua masih diberikan umur, maka jangan menunggu kehilangan mereka untuk memahami arti hadir mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang menegaskan bahwa kita diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan kemudian Allah juga melanjutkan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan bahwa setiap ibu telah mengandung kita dalam keadaan yang lemah lagi bertambah-tambah serta menyapi kita hingga berusia 2 tahun. Saya James dari Sinja Entertain mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia bahkan menonton hingga akhir, dan semoga seluruh orang tua kita selalu diberi kesehatan serta umur yang panjang. Dan bagi teman-teman yang tak lagi memiliki orang tua, marilah kita kirimkan Al-Fatihah sebagai bakti dan budi kita sebagai anak, karena Allah telah menjamin salah satu amalan yang tak pernah terputus adalah anak-anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, sukses-sukses semuanya. Jaga-jaga orang tua kita ya teman-teman, sayangi mereka. Karena sekali lagi, salah satu amalan yang tak pernah terputus itu adalah doa dari anak-anak yang soleh. Dan kalau teman-teman punya rezeki yang lebih, boleh mungkin disedekahkan untuk para orang tua, yaitu
sedekah jariyah ya. Salah satunya mungkin bisa membuatkan kayak surat Yasin, dipesan agak 10 piece atau 50 kalau ada rezeki lebih. Nanti itu dicetak atas nama beliau, atau bisa dibikin juga kayak sedekah Al-Quran ya, nanti diberikan kepada anak-anak yatim, ke panti asuhan. Jadi setiap huruf yang dibaca oleh mereka akan menjadi amalan sedekah jariyah untuk orang tua teman-teman. Mohon maaf apabila saya salah kata dalam pengucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.